Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muttaqin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah as-sa'idah al-mubarakah insyaallah nastati an nahdur fi hadhihi al-majmu'ah majmu'atu Zoom insyaallah biiznillah wa bi qudratillah nahnu fi sihatin wa afiyah alhamdulillah. Wasanian nusalli wa nusallim ala nabiyina al-Mustafa yakni nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman, hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-an na'ti ila ad-darsi as-sabi'i. Fil usbu' al-madi takallamna an madama wa mazala. Wal-an na'ti ila darsin jadidin yakni anil fa'il. Al-fa'ilu au fa'ilun. Kita masuk di materi baru tentang fa'il ya. Fa'il itu pelaku ya, Ustaz? Naam, sahih ya. Fa'ilun ya. Fa'ilun itu bentuk isim fa'il ya. Pelaku atau subjek. Oh ya, subjek. Ya, atau subjek. Waktu itu kita juga sudah membahas tentang maf'ul ya, yaitu objek. Ya. Maf'ul itu objeknya. Jadi biasanya dalam suatu bentuk kalimat itu nanti akan terdiri dari fi'il ya, yaitu misalnya dari kata fa'ala ya, kemudian ada fa'ilnya yaitu fa'ilun ya, kemudian ada maf'ulnya yaitu objeknya. Baik, kita contohkan dalam bentuk fa'il, bentuk fa'ala, bentuk fi'ilnya, kata kerjanya, bentuk isim fa'ilnya, dan bentuk isim maf'ulnya. Maka kita contohkan misalnya kataba. Ya, kataba. Kataba bentuk fi'il dari fi'il apa, Pak? Fi'il madi. Fi'il madi. Kataba katibun. Fa'il. Nah, bentuk fa'il ya. Atau katibunnya harus bentuk ma'rifah ya. Katabal katibu. Ya. Katabal katibu. Bentuk maf'ulnya apa? Kitab. Maktubun. Nah, maktubun. Tetapi kalau bentuk ke dalam jumlah mufidah, kataba al-katibu, maka di sininya Al-maktubu. Al-maktuba. Al-maktuba. Karena bentuk maf'ul, ingat harokatnya adalah mansub. Ya. Baik, ya. Ini sebagai mukadimah kita. Baik, Itu kita lanjutkan. Harus selalu pakai al ya, Ustaz. Ma'rifah ya, harus ma'rifah untuk fa'ilnya. Al-katibun. Ya, betul, Pak. Jadi fa'il itu
bisa berbentuk ma'rifah atau nama orang ya. Nama orang. Kalau fa'il itu bentuknya nakirah, maka belum jelas siapa pelakunya. Ya, ya. Gitu, ya. Tetapi kalau fi'il bertemu dengan domir, ya, domir kata gantinya misalnya kata ganti yang mukhatab atau kata ganti yang mutakallim, ya, misalnya saya telah menulis. Katabtu. Ya, katabtu. Nah, maka tidak perlu lagi ada fa'il yang lain. Karena ini sudah berbentuk fa'il yang namanya dhamir muttasil. Domir muttasil. Tertambahkan di sini misalnya kata betul ar-risalata. Ya, ar-risalata adalah surat. Begitu. Ar-risalata. Nah, ini adalah bentuk jumlah fi'li, jumlah ismiyahnya atau jumlah fi'liyah atau jumlah mufidah. Ya, bentuk sempurna dalam sebuah kalimat. Berarti ar-risalata ini maf'ulnya ya Ustaz, maf'ul. Naam, sahih, al-maf'ul. Sahih. Maf'ulnya. Baik, kita baca dulu ke bawah. Ini sebagai mukadimah saja untuk mengaitkan dari kaidah yang lain. Baik, al-istima'u ma'at tikrari. Baik, al-khabaru al-fi'liyu. Al-khabaru al-fi'liyu. Atau al-khabarul fi'li. Al-khabarul fi'li. Baik, al-khabarul ismi. Al-khabarul Al-khabarul ismi. ismi. Muhammadun qara'a. Muhammadun qara'a. Muhammadun qari'un. Muhammadun qari'un. Ana fahimtu. Anna fahimtu. Ana fahimun. Ana fahimun. Anta hadarta. Anta hadarta. Anta hadirun. Anta hadirun. Huwa arafa. Huwa arafa. Huwa arifun. Huwa arifun. Ana araftu. Anna araftu. Ana arifun. Anna arifun. Baik, kita cek dulu di bawahnya masih ada. Tapi yang sebelah kiri artinya apa, Ustadz? Ya, bentar Pak. Oh, habis ya. Bentar. Baik, kita sampai ini dulu. Baik ya, kita lanjutkan dulu ya. Kita lengkapi dulu harokatnya. Muhammadun qara'a, Muhammadun qari'un. Ana fahimtu, ana fahimun. Baik, ya. Ikhwafillah, kita akan membahas tentang fa'il. Nah, di sini ada bentuk khobarul fi'li dengan khobarul ismi. Ya, waktu itu kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Masih ingat ya? Ya, Jumlah kalimat fi'liyah awali kata kerja, kalimat ya, dengan awali kalimat kata yang kata benda. ismi. Taib ya, jumlah ismiyah itu dua-duanya adalah isim ya. Nah, sekarang ini adalah khobarnya.
Ya, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu terdiri dari ada mubtada dan khobar. Khobar. Mubtada dan khobar. Ya, al khobar. Nah, sedangkan contoh di sini adalah khobarnya didahulukan. Ini khobarnya didahulukan ya. Khobarul fi'li. Maka ini Muhammad menjadi khobar, qira'ahnya menjadi fi'il. Ya, Muhammadun qira'a. Sedangkan ini khobar ismi. Khobarul ismi yang mana terdiri dari dua isim. Ya, khobarnya adalah Muhammad, qari'unnya adalah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Ya, isim. Muhammadun qari'un. Ya, Muhammadun qari'un. Muhammad membaca. Muhammad Membaca ya, yang kanan ya. dia adalah pembaca. Pembaca. Yang kiri Ya. itu qari'un itu pembaca gitu ya. Iya, pembaca. Sedangkan Muhammadun qara'a, Muhammad telah membaca. Jika kita balik di sini qara'a Muhammadun menjadi jumlah fi'liyah. Mana mubtada'nya adalah mubtada'nya fi'il. Yaitu qara'a Muhammadnya menjadi khobar. Mana mubtada'nya? Qari'un Muhammadun qari'un. Qari'unnya menjadi fi'il. Menjadi apa? Mubtada'nya ya. Qari'un Muhammadun. Ya. Seorang pembaca adalah Muhammad artinya ya. Aslinya begitu. Nah, ana fahimtu ya. Ana fahimtu. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Ana. Ya, ana. Aslinya fahimtu ana. Saya telah faham ya. Saya telah faham. Fahimtu dari kata fahima yafhamu. Fahimtu. Ana fahimun ya. Fahimun ana. Ya, saya faham ya, ana fahim. Anta hadarta, anta hadirun. Huwa arafa, huwa arifun. Ana araftu, ana arifun. Ana arifun. Jadi ini semua adalah masculine form ya, bentuk dari fiil yang muzakkar ya. Ana, anta, huwa, ana. Belum ada yang apa? Yang muannasnya. Belum ada yang muannasnya. Baik. Nah, sampai sini ya bisa dipahami ya. Nah, ini hanya dibalik saja ya. Sebenarnya pada dasarnya adalah qara'a Muhammadun, tinggal ditambahkan maf'ulnya karena qara'a ini dalam shorof itu termasuk fiil yang membutuhkan maf'ul. Ada namanya fiil lazim dengan fiil muta'addi ya. Fiilul lazim. Ya, fiilul lazim dengan fiil muta'addi. Nah, ini berarti nanti. Nah, Pak Haris? Berarti kalau Muhammad dan qira'a itu masih ismiyah, jumlah ismiyah Ustaz ya? Masih jumlah ismiyah. Ya, Muhammadun qari'un. Karena qari'unnya ini adalah isim fa'il. Yang qira'a. Yang Muhammad. Yang qira'a jumlah fi'liyah. Ya. Khobarul fi'li. Karena mengapa? Karena didahulukan isimnya, Pak. Ya, khobarnya adalah khobar muawal, khobar yang didahulukan. Nih, Mbak, khobar fi'li, ya,
Khabar fi'li termasuk jumlah fi'liyah. Ya, pada dasarnya atau pada sebenarnya kalimat itu adalah yang didahulukan adalah fi'ilnya. Qara'a Muhammadun atau Muhammadun qara'a. Nah, ya. Nah, Ustaz. Baik. Kita kembali ke sini dulu ya untuk tambahan saja. Nah, dalam bentuk fiil yaitu kata kerja itu nanti dibagi ya menjadi dua. Ada kata kerja lazim. Apa itu kata kerja lazim? Kata kerja lazim itu yang tidak perlu ada maf'ulnya. Ya, tidak membutuhkan maf'ul. Pelaku, bukan pelaku. Ya, tidak membutuhkan Objek. objek. Tidak membutuhkan objek. Nah, itu fi'il lazim. Sedangkan fi'il muta'addi itu lawan kata dari lazim yaitu membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Nah, contohnya ada kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul dan membutuhkan maf'ul. Contoh yang lazim dulu ya, yang lazim dulu seperti zahaba. Zahaba artinya apa, Pak? Zahaba pergi. Zahaba pergi. Ia telah pergi. Zahaba itu tidak membutuhkan maf'ul atau membutuhkan maf'ul? Tidak betul. Ya, tidak membutuhkan maf'ul. Maka kita contohkan misalnya Ahmad telah pergi ke kantor. Jadi Ahmad zahaba Ahmadu ilal maktabi. Ini sebagai bukti bahwa zahaba itu adalah fi'il lazim. Di dalam kalimat ini ada tidak maf'ulnya, Pak? Ada tidak maf'ulnya? Tidak. Ya, karena salah satu contoh atau tanda maf'ul adalah harokat terakhirnya nasab atau mansub atau fathah. Sedangkan di sini tidak ada yang berharokat mansub. Maka zahaba ini termasuk fi'il lazim. Fi'il lazim. Ya, lazim. Baik. Sekarang fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi banyak ya, misalnya contohnya adalah akala ya. Akala artinya apa, Pak? Minum. Makan. Akala makan ya. Oke, akala. Nah, jangan muzakar terus deh. Muannas ya, berarti jadi akalat ya. Akalat Fatimatu. Nah, Fatimatu roti. Apa bahasa Arabnya roti, Pak? Roti apa ya? Lupa. Ada yang tahu arti roti atau nasi deh, nasi. Nasi bahasa Arabnya, Pak? Nasi. Fatimah telah makan nasi. Nasi bahasa Arabnya. Ayo. Nasi bahasa kita nih, nasi. Oke, Pak Haris atau Pak Ucu, bahasa Arabnya nasi? Lupa nasi. Nah, akalat Fatimatu ar-ruzza. Oh, rice. Ya, ruzza, ya. Rice. Ar-ruzza. Taib. Di sini ada nggak maf'ulnya, Pak? Objeknya ada aruj. Naam, sahih. Ada objeknya aruz karena salah satu tandanya adalah mansub. Ya. Maka akalat ini termasuk fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Muta'addi. Ya, muta'addi. Oh, muta'addi. Nah, muta'addi.
Tape ya, ini sebagai tambahan ya dari bagian fiil kata kerja lazim dengan kata kerja mutaaddi. Nah, kalau qara'a mutaaddi atau lazim, Pak? Ini yang qara'a. Qara'a membaca. Membaca Tadi. Lazim Membaca itu mutaaddi Al-Quran. atau lazim? membaca Al-Qur'an. Muta'addi. Naam, sahih. Qara'a termasuk Betul. Ya mutaaddi. mutaaddi. Kalau Betul. fahima Fahimah mutaaddi itu juga. mutaaddi juga. Kalau hadoro Hadoro lazim. lazim, sahih. Nah, hadoro itu hadir ya. Hadir. Jadi hadir, kata hadir itu kata kerja hadir tidak membutuhkan objek kecuali menghadirkan. Oh iya. Nah, kalau menghadirkan dia termasuk nanti fiil mazid ya, yaitu kata kerja yang ada tambahan huruf di depannya. Misalnya dari hadoro menjadi ahdoro. Ahdoro yuhdiru, artinya menghadirkan. Nah, ini kaidahnya dari sorof ya, dari sorof. Baik, tidak perlu kita perpanjang, kita lanjut lagi dalam kaidah ini. Baik, kita hapus dulu, sudah kita rekam insyaallah. Baik, ini bahasa Inggris nih ya. Ada yang mau baca bahasa Inggris? Saya nggak mahir bahasa Inggris nih, Pak. The person fa'ala is like Ya, waduh. in English or awalan per in Indonesian. For example, to read. A reader. Qara'a Qari'un. qari'un. Nah, To write. kataba katibun. Kataba katibun. Ya, ini menulis ya, membaca. Jadi Jadi pembaca ya, reader, pembaca. Qari'un itu pembaca. Pembaca menjadi subjeknya, Pak. Subjek tadi. Nah, Fa'il. fa'il. Nah, fa'il itu adalah kata kerja atau isim? Isim. Isim ya. Isim yang awalannya bentuknya adalah qara'a. Ya. Qara'a membaca. Kalau kita eja dari sorof kita misalnya qara'a yaqra'u qira'atan. Ya. Qira'atan bentuk dari masdarnya. Ya. Qara'a yaqra'u qira'atan fahuwa qari'un wadaka makru'un iqra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Nah, ini. Belum hafal itu. Ya, itu dari bentuk sorof ya yang kemarin kalau nggak salah kita sudah pernah singgung ya. Iya. Nah, kalau kita sudah pernah hafal atau mengerti ya perubahan sorofnya, maka insya Allah mengetahui bentuk fa'ilnya atau bentuk masdarnya. Dari kataba misalnya, kataba yaktubu kitabatan, masdarnya kitabatan, tulisan. Qara'a yaqra'u qira'atan, bacaan. Kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Nah, itu berarti hafal rumusnya itu. Iya, hafal rumusnya. Karena memang di sorof itu ternyata Pak perubahan-perubahan dari segi misalnya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, masdar mimi, kemudian amar, fi'il nahyi, ya, isim makan, isim zaman itu sangat perlu dihafal ya kaidahnya itu. Betul, ya. Karena tidak sama dengan yang lainnya, apalagi di masdar misalnya. Di masdar itu tidak sama. Misalnya kalau kita ambil contoh dari kata kerja,
Jadi kata kerja misalnya apa? Syariba ya. Syariba artinya minum. minum. Syariba yashrabu apa masdarnya, Pak? Syarab apa ya? Syarab. Nah, ya beda dengan Iya. kitabatan. Ada yang mengatakan syariba yashrabu syurbatan. Oh, syarab. Nah, bahwa syaribun. Syaribun bentuk fa'il dari syariba. Ya, syariba yashrabu syaribun. Ya, fa'ilnya. Wadaka masyrubun. Isyrab. Fi'il amarnya. Fi'il nahyinya la tashrab. La tashrab. La tashrab. Jangan minum. Larangan ya. Kalau nggak salah ada Pak Sudirman tadi ya. Ada Ustaz. Nah, ahlan wassalam Mas Sudirman. Sepertinya sinyalnya delay ya, Pak. Iya, saat ini 4 kali sudah masuk Ustaz. Masya Allah. Johdiahnya Pak Sudirman. Masya Allah. Ahlan wassalam Mas Sudirman. Masya Allah. Berkah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Misalnya qari'un, kholikun, hadirun, alimun, arifun. Kalau qara'a asal katanya dari qara'a qari'un. Kalau kholikun dari kata khalaqa yakhluqu. Ya, yakhluqu. Kalau masdarnya apa? Khalaqa yakhluqu khalqan. Ya. Khalqan. Khalikun adalah pencipta. Baik, hadirun dari kata hadara yahduru. Masdarnya apa? Ada yang tahu masdarnya? Huduran. Nah, yang pernah dengar hudur. Nah, itu kehadiran. Hudur. Nah, alimun dari kata kerjanya alima ya'lamu. Kalau masdarnya apa? Aliman. Alima ya'lamu ilman. Jadi ilmu, ilman. Fahuwa alimun, alim, orang yang berilmu. Arifun dari kata kerjanya arafa ya'rifu. Nah, baik kita tulis ya. Berarti qari'un dari kata qara'a. Nah, qara'a. Kholikun dari kata khalaqa. Pembaca Quran itu kok sering disebut qori, bukan qoriun gitu ya. Nah, qari'un. Aslinya qari'un, Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu kalau al-qari'u gitu ya. Al-qari'u. Karena dia bentuk ma'rifah ya. Sedangkan qari'un bentuknya nakirah, masih umum, pembaca. Kalau al-qari'u adalah itu, seorang pembaca. Sudah jelas ya. Nah, qari'ul Quran. Dia bentuk mudhaf ilaih, membaca Quran. Gitu ya. Nah, jamaknya kita pernah dengar adalah al-qurra'u. Nah, jamak dari qari'un, qari'ani, qurra'u. Nah, qurra, para pembaca Al-Qur'an, qurra. Baik, hadirun dari kata hadara. Hadara yahduru. Alimun dari kata alima ya'lamu. Ya'lamu. Arifun dari kata arafa ya'rifu. Nah, arafa ya'rifu. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini
dari perubahan. Berarti kita sebenarnya ini masuk ke pembahasan sorof, Pak. Masuk ke pembahasan sorof karena ada perubahan antara fi'il madhi kepada fa'il. Ya, sedikit-dikit ada ilmu sorofnya masuk di sini. Nah, betul Pak, sahih. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini bentuk atau artinya ya. Artinya. Jadi kataba katibun, qara'a qari'un, zahaba zahibun, fahima fahimun. Maka kataba artinya menulis, sedangkan katibun penulis. Nah, qara'a membaca, qari'un pembaca. Zahaba pergi, zahibun orang yang pergi ya. Pemergi atau orang yang pergi. Ila aina anta zahibun. Nah, ya. Ila aina anta zahibun. Kamu mau pergi kemana? Ya. Zahibun itu pelakunya. Gitu. Fahima fahimun ya. Fahima artinya faham, sedangkan fahimun orang yang memahami. Orang yang paham ya, orang yang paham. Pemaham. Al anta fahimun. Nah, jadi ini adalah bentuk pertanyaan kepada orang yang paham. Hal anta fahimun? Naam, ana fahim. Baik, selanjutnya sekarang kita akan ya merubah, ini banyak ya, merubah dari kata kerja kepada fa'il. Nah, kita contohkan dari qara'a sudah tadi ya. Qara'a qari'un. Qara'a qari'un. Baik, alan nabda min Pak Ucu. Tafadhol Pak Ucu, fahima. Fahima fa'ilnya? Fahimun. Naam, fahimun, sahih. Pak Haris sa'ala. Pak Haris. Nah, Ustaz. Naam, sa'ala, kata kerja sa'ala, fa'ilnya apa, Pak? Sa'ilun. Naam, sa'ilun. Sa'ala sa'ilun ya. Ada itu. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Naam, sa'ilun. Zahaba, Pak Bambang? Zahibun. Zahibun. Naam, zahibun. Pak, naam, pergi ya, orang yang pergi. Baik, Pak. Nah, Pak Sudirman? Pak Sudirman mana? Hilang lagi ini. Wah, sinyalnya ya. Sinyalnya. Baik, kembali ke Pak Ucu. Bahasa. Bahisun. Nah, bahisun. Ini masih mudah karena fiilnya adalah fiil sahih. Baik, Pak Haris, dakhala. Dakhilun. Nah, dakhilun. Kharaja, Pak Bambang? Kharijun. Kharijun. Baik. Pak Ucu, kataba? Katibun. Katibun. Baik. Katibun. Baik, ini udah kita rekam, insya Allah nanti kita share rekamannya. Berarti huruf pertamanya itu dipanjangkan, yaitu qara'a menjadi qari'un. Qari'un, na'am. Fahima menjadi fahimun. Fahimun, sahih. Baik, kita clear. Tadi sudah sampai kataba ya. Sekarang kita masuk ke hadoro. Tafadhol, tadi siapa terakhir? Terakhir saya. Alan Pak Haris dan. Tafadhol Pak Haris. Nah, Ustaz. Hadoro. Hadirun. Hadirun, sahih. Pak Bambang, darasa. Darisun. Darisun, sahih.
Pak Ucu, arafa, arifun, arifun, sahih. Hamila, Pak Haris. Tahu Ustaz? Hamila, Hamilun. Nah, hamilun itu buat laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ustaz. Perempuan, Pak. Hamil. Laki-laki nggak hamil. Tulisannya Baik. laki-laki. Nah, Ustaz. ini bercanda coba doang ini. Sebenarnya nanti disesuaikan ya. Apakah dia hamilnya membawa apa? Tapi kalau untuk ini konotasinya biasanya perempuan ya. Baik, baik. Hamil. Baik. Berarti hamil itu bahasa Indonesia yang diambil Bahasa dari Arab bahasa ya, bahasa Arab. Ya. Arab ya. Ya, ya, Betul, bahasa Arab ya. Banyak juga bahasa Indonesia Banyak, dari betul. bahasa Arab itu. Nah. Baik, lanjut Pak Ucu. Khalaqa. khalikun, Khalikun. Sahih, Pak Haris. Pak Bambang ya? Ya. Nah, Razaqa razikun. Raziqun ya. Allahu raziq. Ya, Allahu razikun. Pak Haris ja'ala Ja'ilun. ja'ilun. Ya. Ja'ilun. Baik. Alima, Pak Ucu. alimun, Alimun. Baik, Pak Bambang. Mahiro. Mahirun. Mahiro, mahirun. Mahirun. Pandai. Orang yang pandai. Mahir. Orang yang pintar. Mahir. Mahir juga bahasa Indonesia udah. Iya, mahir udah jadi bahasa Indonesia ya. Padahal asalnya dari bahasa Arab. Asalnya Ya. dari Arab. Nah, Padahal kita nggak dijajah bangsa Arab, tapi kok banyak bahasa Indonesia dari Arab. Kita dijajah Belanda 3,5 abad, tapi bahasanya kok nggak bahasa Belanda. nah. Inilah kemurnian Islam berarti Pak ya. Ya, iya, iya. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fitrahnya kita kan ya mengikuti Nabi kita ya. Iya. Jadi unik ya. Baik, sekarang kita masuk ke al-amsilatu fit tatbiqi, yaitu contoh-contoh dalam penerapan fa'il. At-tatbiq itu adalah praktek. Praktek. Nah, Praktek. Praktek. baik, kita mulai dari Pak Ucu, tafadhal. Namroh al-ula. ana qari'un al-Qur'ana Ana qari'ul Ana. Qur'ana. fahimun makna ba'da kalimatahu. Ana qari'ul Qur'an. Nih Qur'ana. Qur'ana Qur'ani, Pak. Mengapa Qur'ani? Karena qari'un ini bukan fi'il tapi isim. Nah, jadi dia nanti mudhof dan mudhof ilai. Lalu kasroh. Ya. Nah, mudhof ilai kasroh. Wa ana fahimun makna ba'dho ba'do kalimati. tihi. Nah, kalimati ba'do au ba'du, Pak. Wa ana fahimun makna ba'du. Ya, makna ba'du kalimatihi. Nah, makna ba'du kalimatihi. Baik, tarjim Pak Ucu. Saya pembaca Al-Quran Nah, dan saya paham makna ba'du apa ya Pak? Bagian kalimahnya. Iya, kalimat itu kalau diartikan bahasa Indonesia Bagian jadi katanya.
Ya, sebagian kata-katanya. Sebagian katanya. Ya, sebagian kata-katanya karena jamak dari kalimatun. Kalimatun, kalimatani, kalimat. Ba'du kalimatihi. Baik. Syukran, Pak Ucu. Al-an na'ti ila an-namrah asaniyah. Pak Haris, tafadhol. Langsung. Nah, namrah asaniyah. Namrah saniyah. Anta hadirun fil fadli wa anta jalisun fihi alal kursi. Alal kursi. Alal kursi. Nah, sahih, ahsantum Pak Haris. Tafadhol tarjim. Kamu hadir di kelas dan kamu duduk di atas kursi. Di dalam kelas, di atas kursi. Di dalam kelas, Fihi, ya, di dalamnya, di atas dalamnya. kursi. Di atas kursi. Taib, ahsantum. Ya, hadirin itu berarti adalah kamu telah hadir, ya. Kamu hadir, ya. Sosoknya, orangnya hadir, ya. Hadirun. Biasanya di absen-absen, misalnya Ahmad, naam, ana hadir, ya. Jadi kata fa'ilnya. Taib, al-an namrah salisah Pak Bambang, tafadhol. Ibrahima mahirun. Ibrahimu mahirun fil lughatil arabiyyati wa kadzalikal injiliziyati. Injiliziyatin. Sahih. Taib, tarjim. Ibrahim mahir pandai dalam bahasa Arab dan demikian pula dalam bahasa Inggris. Taib, ahsantum, ya. Ibrahim mahirun ini bentuknya apa, Pak? Kalau kaidah nahunya? Apa ya? Ibrahimnya itu sebagai mubtada. Mahirunnya menjadi khobarnya. Sahih, ahsantum Pak Bambang. Taib, al-an namrah rabi'ah. Tafadhol Pak Ucu. Allahu khaliqus samawati wal ardi. Naam, sahih. Ahsantum Pak Ucu. Tarjim. Allah pencipta langit dan bumi. Masya Allah, sahel jidan insya Allah. Kalimat umum itu Pak. Ya, itu udah baca, udah Al-Quran ya. Baik, Pak Haris, tafadhol, namrah khamisah. Qala nabiyullahi Ibrahimi. Ibrahimu. Oh, Ibrahimu. Nabiyullahi Ibrahimu. Oh, Alaihi salam. Alaihi salam. Inni dahibun ila Rabbi. Zahibun. Inni zahibun ila Rabbi sayahdin, ya, lanjutannya itu. Nah, tarjim Pak Haris. Berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya saya kembali kepada zahibun, pergi. Nah, ila Rabbi kepada Tuhanku. Ya, kepada Tuhanku. Ya, lanjutannya sayahdin, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini dalam kisah dengan Siti Hajar, ya. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, lanjut Pak Bambang, namroh sadisa. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Fi kitabihil karim. Inni
khaliqun basyara min tin. Nah, ini khaliqum basyaram min tin, ya. Ini khaliqum basyaram min tin. Sahih. Ahsantum. Tarjim, Pak. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya aku khaliqun, pencipta manusia dari tin, tanah. Dari tanah liat, tin. Liat. Tanah liat. Ya. Baik, ahsantum, Pak Bambang. Mumtaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, nomor 7 dan nomor 8 berarti Pak Ucu. Tafadhol Pak Ucu. Waqala ayudo ini jailun fil ardi khalifata. Nah, Dan Allah Subhanahu wa taala dan berfirman juga, Allah mengatakan juga dan Allah berfirman juga, ini sesungguhnya Jailun menjadikan fil ardi di bumi khalifah sebagai pemimpin. Baik, ahsantum, ya. Pak Haris, Namroh Saminah. Namroh Saminah. Qari'ul Qur'ana. Nih. Qari'ul Qur'ani khairun mimman la yaqra'uhu. La yaqra'uhu, karena la-nya di situ bukan la nafi. Bukan la nahi, ya, tapi la nafi. Sungguh ya ini. Artinya tidak, bukan jangan. Tidak artinya. Terus wafahimul Qur'ana. Nih. Qur'ani. Nah, mudah ilaih, Pak. Oh iya, Ustaz. Wafahimul Qur'ani khairun min yaf min qari'ihi wa amilun bil Qur'ani ma'al fahmi khairan minal amalihi wala yafhamuhu. Ya, wala yafhamuhu. Baik. Ahsantum, Pak Haris. Tafadhol tarjim. Qari'ul Qur'ana, pembaca Al-Qur'an. Nah, sahih. Khairun. Mana khairun? Lebih baik dari seseorang. Nah, sahih. Yang la yaqra'u, yang tidak membaca. Nah, yang tidak membaca. Oke, koma wa fahimul Qur'ani, dan memahami Al-Qur'an, dan orang yang paham Al-Qur'an, dan orang yang paham Al-Qur'an lebih baik dari pembaca Al-Qur'an, ya, dan dari pembacanya. Dan mengamalkan. Ya, baik. Dan orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan dengan memahaminya, ya, beserta faham isinya, mungkin gitu ya. Lebih baik khairun, lebih baik orang yang mengamalkan Al-Qur'an tanpa memahaminya. Sahih, mumtaz, Pak Haris. Nah, sahih. Ya, ini sangat mendalam nih ya. Yang pertama, qari'ul Qur'an, pembaca Al-Qur'an lebih baik dari orang yang tidak membacanya. Yang kedua, fahimul Qur'an, orang yang paham Al-Qur'an lebih baik dari hanya membaca saja. Ya, hanya pembacanya saja. Wa amilul Qur'an,
ya, dan orang yang mengamalkan Al-Quran berserta faham isinya lebih baik dari orang yang mengamalkan saja tanpa faham isi Al-Quran. Bagus. Mumtaz, Kalimatnya Ida. panjang dan bagus. Iya, ini sangat mendalam nih Pak. Ya. Ya. Sangat mendalam. Kita lanjut. Al-amsilatu bikana wa mazala. Masih ingat kaidahnya Pak? Kana wa mazala. Lupa ini. Masih ya? Karena Kita ulangin dulu. Kalau kana rumusnya bagaimana Pak? Ya, kana rumusnya adalah kana, yaitu tadkhulu kana fil mubtada wal khabar. Itu rumus yang pertama. Jadi kana wa akhwatuha itu masuk dalam kaidah mubtada dan khabar dulu. Ya, dalam kalimat mubtada khabar. Al khabar. Khabar ya. Baik, yang pertama adalah tarfa'ul awal, yaitu rafa' mubtada'nya, raf'ul mubtada, dan mubtada'nya rafa' marfu' watan sobu dan nasbul khabar. Nasbul khabar, mansub ya. Khabarnya mansub. Nah, kabarnya mansub. Baik, ini kana ya, rumusnya ini. Yaitu raf'ul mubtada watan sabul khabar. Wa mazala. Nah, zala kaidahnya adalah, masih ingat Pak? Masyaallah. Artinya apa mazala? Masih. Ya, masih. Mazala. Baik, kita selesaikan. Contoh-contoh ini ada berapa ini contohnya? Ada 5 ya, insya Allah selesai ini ya. Insya Allah selesai. Baik. Alan nabda min Pak Bambang, tafadhol Pak. Bainama kunta. Bainama kuntu atau kunta? Kuntu saya. Ya, Kuntu. Bainama kuntu. Bainama kuntu jalisan inda maqam Ibrahim Inda maqami Ibrahimi alaihi salam hadara amami rajulun arabiyun kabirun aswadu tanpa tanwin. aswadu. Nah, kabirun aswadu. Baik, ahsantum. Tarjim Pak. Baik, nama selama kuntu saya jalisan duduk di samping makom Ibrahim alaihissalam, telah hadir di hadapan saya seorang laki-laki Arab besar dan hitam. Besar dan hitam, aswadu. Sahih, Pak. Ini kayaknya orang ini ya. Orang apa namanya? Orang Daerah sana Afrika. Ethiopia atau Sudan ya. Sudan. Sudan. Baik, ahsantum, Pak. Nah, sekarang kita masuk nomor 2. Pak Ucu, tafadhol. Ma qara'tu kitabal Oh iya. Ma qara'tu kitabal arabiyyati. Ya, ti. Nah,
mundu Mundu. zaman Setelah mundu, harokatnya kasroh, fathah, apa dhammah, Pak? zamani Nah, mundu zamanin tawilin. tawilin Lin, nah, wama zal wama wama jilta. ziltu, karena korok tuh di sini. Ma korok tuh. Iya, iya. Nah, Wama ziltu nah, fahiman. fahiman hadzal kitaba Kitabu, kitaba, kitabi. Nah, jadi Kitaba. kaidahnya, Pak. kitab Hadal kitaba. Kitabu. Baik, sahih. Kitaba. hatal an. Hatal ana. Nah. Baik, tarjim, Pak Uju. Saya tidak membaca kitab bahasa Arab Ya. Sejak zaman zaman berarti diartikan waktu ya. sejak Sejak Waktu. waktu yang lama yang ya, atau lama. panjang. Tawilin sebenarnya panjang, tetapi kalau diartikan panjang lama ya mungkin ya. Durasi yang waktu lama yang gitu ya. lama. Wa maziltu, dan saya tidak. masih Dan saya masih tidak paham. paham. Paham, Pak. Tidak ada tidaknya di sini. Dan Dan saya masih paham buku ini buku ini sampai sehingga hingga sekarang. Baik. sekarang. Ahsantum ya. Ma qara'tu kitabal arabiyyati ya mundu zamanin tawilin wa ma ziltu fahiman hadzal kitaba hatal an. Taib, ahsantum Pak Ucu. Al-an Pak Itu- Haris. Itu adalah kitab itu mubtada, khobar saja. Hadzal kitaba mubtada khobar. Iya. Lah, Pak. Bukan. Kalau mubtada khobar, kitabnya harus dhammah. Nah, sebenarnya kitaban di sini adalah menjadi maf'ul ya. Objek. Jadi objek karena dari kata fahimun ini ya. Wa maziltu fahiman. Saya masih paham. Paham tentang apa? Paham kitab ini. Nah, ya. Jadi yang dipahami objeknya adalah kitab ini. Jadi objeknya ini. Sampai sekarang hatal an. Sebenarnya dalam kita memahami teks bahasa Arab itu bisa dipengaruhi juga dari arti. Nah, kalau artinya salah, maka kaidahnya pun akan salah nanti, Pak. Kaidahnya akan salah. Baik. Al-an lanjut Pak Haris. Namroh salisa. Kunta taliban fil madrasati al-ibtidaiyati. Nah, kunta atau kuntu boleh ya? Boleh dua-duanya ya. Kuntu juga boleh, kunta juga boleh. Nah, kuntu taliban. Saya seorang. Nah, kunta taliban. Kamu seorang murid di sekolah Dasar. Nah, sekolah dasar ibtidaiyati. Ahsantum Pak Haris. Al-an Pak Bambang, tafadhol. Ma zalal ustadu qari'un nal Qari'an Qur'ana fi ghurfat Qur'ani fi ghurfatihi. fi ghurfatihi. Sahih ya. Ma zalal ustadu qari'al Qur'ani
fi ghurfatihi. Taib, tarjim. Ustadz masih membaca Al-Quran di kamarnya. Di kamarnya. Taib, ahsantum. Terakhir, al-akhir, yakni Pak Ucu. Tafadhol namrah khamisah. Mazalat. Mazalah ada taknya, Pak. Mazalat. Maziltu. Maziltu atau mazilta. Maziltu hadiron Naam. fi kulli darsil Arabiyati hatta ana. Masya Allah. Baik, tarjim. Saya masih hadir di setiap pelajaran bahasa Arab hingga sekarang. Mumtaz, Pak Ucu. Ahsantum. Ahsantum. Baik. Intahaina ya min hadzal darsi. Min hadzal darsi insyaallah intahaina. Dan fi usbu al qadim insyaallah nujarrib bil as'ilah. Kita akan coba dengan pertanyaan atau kuis ya insyaallah. Baik. Hal indakum soal? Kalau bahasa Arabnya sampai ketemu pekan depan itu bahasa Arabnya apa itu? Ilal liqa fi usbu'il qadim. Usbu'il qadim. Nah, ilal liqa itu artinya sampai jumpa. Oh, sampai jumpa. Sampai ketemu. Jawabannya kalau ilal liqa apa, Pak? Ilal liqa. Ya, jawabannya ilal liqa apa jawabannya? Kalau dari bahasa Insya Indonesia Allah. ya. Insya Allah. Ya, ilal liqa ma'as salamah ya. Ma'as sampai jumpa. Ilal liqa. Ya, ilal liqa balasannya ma'as salamah ya. Semoga dalam keselamatan. Keselamatan. Nah, ilal liqa. Ilal liqa ya akhi ya. Jawabannya ma'as salamah. Ma'as salamah. Assalam. Ma'assalamati. Ma'assalamati. Ilal liqa'i. Sampai jumpa. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baik. Indakum soal akhir? Kalau yang lagi? Cukup ya? Ya, Ustaz. Nakfi ilahuna insyaallah hunaka al-mufradat katsirah nurid minkum an tahfazu hadhil mufradat insyaallah. Baik. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.